Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sel elektrolisis. Elektrolisis merupakan peruraian suatu elektrolit karena adanya arus listrik. Pada sel elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Ini adalah gambaran dari rangkaian sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, anoda bertindak sebagai kutub positif dan katoda bertindak sebagai kutub negatif. Anoda berhubungan dengan kutub positif sumber arus, sementara katoda berhubungan dengan kutub negatif sumber arus. Anion dari larutan elektrolit akan bergerak menuju anoda, sementara kation dari larutan elektrolit akan bergerak menuju ke katoda. Pada anoda mengalami reaksi oksidasi, sementara pada katoda mengalami reaksi reduksi. Pada anoda terjadi pelepasan elektron, sementara pada katoda mengalami penerimaan elektron. Cara kerja dan reaksi dalam elektrolisis. Sel elektrolisis memiliki rangkaian dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Sumber arus listriknya ini akan memompa elektron ke katoda. Jadi sumber arus listrik ini akan memompa elektron menuju ke katoda dan ditangkap oleh kation atau ion positif ini, sehingga pada permukaan katoda terjadi reduksi pada kation, sehingga pada permukaannya katoda ini akan terjadi reduksi pada kation, dan pada saat yang sama anionnya ini atau ion negatif melepaskan elektron. Elektron ini dikembalikan ke sumber arus listrik melalui anoda. Jadi jelas ya? Sumber arus listrik, jadi ini sumber arus listriknya, memompa elektron, memompakan elektron ini menuju ke katoda, dan di katoda akan ditangkap oleh kation atau ion positif. Sehingga pada permukaannya katoda ini terjadi reaksi reduksi pada kation. Pada saat yang sama, anion atau elektron yang bermuatan negatif ini melepaskan elektronnya untuk dikembalikan ke anoda. Akibatnya, pada permukaan anoda ini terjadi oksidasi terhadap anion. Katoda merupakan kutub negatif, sementara anoda merupakan kutub positif. Ingat, di katoda terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi reaksi oksidasi. Ini cara kerjanya sama. Kemudian reaksi elektrolisis pada katoda dan anoda. Yang pertama, reaksi di katoda tergantung pada jenis kationnya. Jadi di sini dibagi menjadi dua, ada logam aktif dan kation lain, serta logam aktif dalam fase lelehan atau leburan. Jadi yang pertama ini, ketika ada logam aktif dalam bentuk larutan dalam kation seperti golongan 1A, 2A, Al, 3+, dan Mn2+, maka yang terreduksi bukan logam aktif ini, melainkan air. Sementara jika ada kation lain selain yang disebutkan di sini, dan kation logam aktif ini tetapi dalam fase lelehan atau leburan, maka yang akan tereduksi adalah dirinya sendiri. Ini adalah contoh kation lain selain yang ada di sini. Sementara ini adalah contoh kation dalam bentuk logam aktif tetapi tidak dalam fase larutan, melainkan dalam fase lelehan atau leburan. Yang kedua, reaksi di anoda bergantung pada jenis anoda dan anion. Anoda di sini dibagi menjadi dua, yaitu anoda inert dan anoda tidak inert. Jadi ketika mereaksikan atau terjadinya reaksi di anoda, kita lihat dulu jenis anodanya apa. Kalau anodanya adalah anoda inert, yaitu PT, C, dan AO, maka ada dua ketentuan untuk anionnya, di mana kalau anionnya itu berupa sisa asam oksidasi seperti SO4-2-, NO3-, PO4-3-, dan CO3-2-, maka yang teroksidasi bukan sisa asam oksi ini, melainkan air. Sementara jika ada sisa asam lain seperti OH- atau O2 atau anion yang O2-, maka atau
anion-anion lain yang tidak disebutkan di sini, maka yang teroksidasi adalah diri mereka sendiri. Selanjutnya, jika anodanya tidak dalam bentuk anoda inert, maka yang akan teroksidasi adalah dirinya sendiri. Contohnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 menggunakan elektroda grafit atau karbon. Langkah pertama adalah uraikan dulu CuSO4. Itu kalau kita uraikan ada CO2+ dan SO4 2-. Maka di sini di katoda ada Cu2+. Jadi kita lihat tadi Cu2+ masuk dalam logam aktif atau bukan. Kation Cu2+ itu berarti tidak termasuk logam aktif ini, maka yang bereaksi adalah Cu itu sendiri. Cu2+ plus 4 elektron menghasilkan 2 Cu, mengalami reaksi reduksi. Sementara pada anionnya, anion SO4 2-, kita lihat dulu karena anodanya adalah anoda inert, maka kita harus baca ketentuannya karena ini merupakan sisa asam oksidasi, maka kita kembalikan ke sini. Kalau sisa asam oksidasi elektrodanya adalah elektroda inert, maka yang bereaksi di anoda adalah air, 2H2O, 4H+, dan seterusnya itu. Ini ya. Nah, kemudian kita setarakan. Di sini 2Cu2+ sama bisa saling meniadakan. Di sini ada 4 elektron, ini 4 elektron saling meniadakan. Kemudian tinggal dijumlahkan saja semua reaksinya. Mudah bukan? Selanjutnya latihan soalnya silahkan dikerjakan dalam buku catatan kalian masing-masing. Selanjutnya adalah hukum Faraday. Dalam sel elektrolisis juga dapat ditentukan banyaknya logam yang akan direduksi di katoda. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan hukum Faraday, di mana Faraday mengatakan bahwa jumlah perubahan kimia yang dihasilkan dalam suatu proses elektrolisis tergantung pada jumlah listrik yang digunakan, sehingga perumusan tersebut dapat ditulis sebagai berikut, yaitu W sama dengan E dikali F. 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 Coulomb, sementara 1 Coulomb itu sama dengan 1 ampere dikali 1 detik. E itu merupakan berat ekivalen. Jika dalam elektrolisis digunakan arus sebesar I ampere dan waktu dalam T detik, maka berat Z yang dihasilkan menurut hukum Faraday 1 adalah berat Z yang dihasilkan sama dengan berat ekivalen dikalikan kuat arus dikalikan waktu dibagi 96.500 gram, atau bisa juga ditulis E dikali F gram. E itu merupakan berat ekivalen yang rumusnya sama dengan AR dibagi valensi atau MR dibagi valensi total. Hukum Faraday 2, jika arus listrik dialirkan ke dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan seri, jumlah berat ZZ yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan berat ekivalen tiap-tiap zat tersebut. Dirumuskan ini ya, W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Contohnya, larutan perak 2 sulfat pekat dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan kuat arus 15 ampere selama 25 menit. Tentukan berat perak yang mengendap apabila diketahui ARAG sama dengan 108. Tadi berat ekivalen, cara mencarinya adalah AR dibagi valensi. AR-nya AG di sini sudah ada 108, valensinya kita ionkan AgSO4. Itu berarti kalau kita ionkan maaf, itu harusnya Ag2SO4 ya, bukan AgSO4, jadi ada kesalahan penulisan. Ini harusnya Ag2SO4, jadi ini valensi Ag-nya sama dengan 1, 108 bagi 1 sama dengan 108, kemudian I-nya sama dengan 15 ampere, T-nya 25 menit kita jadikan detik dulu, yaitu 1500 detik. Kemudian W-nya sama dengan EIT bagi 96.500, tinggal kita hitung, maka hasilnya 25,18 gram. Selanjutnya, contoh soalnya, dalam 100 ml lautan PbNO3 2 kali, 1 molar dialirkan arus sebesar 2 ampere selama 3 menit menggunakan
AU sebagai anoda dan Fe sebagai katoda ini soalnya sudah meningkat lagi ya. Yang pertama, tuliskan reaksi elektrolilisnya. Yang kedua, tentukan penambahan berat katoda. Yang ketiga, tentukan pH jika volume larutan dianggap tidak berubah. Ini sudah menggabungkan antara materi pelajaran kelas 10, 11, dan kelas 12. Kita tuliskan dulu yang diketahui adalah volumenya PbNO 32 kali 100 ml atau 0,1 liter. Kemudian molaritasnya 1 molar, kuat arusnya 2 ampere, waktunya 3 menit sama dengan 180 detik. Reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan PbNO3 2 kali dengan katoda Fe dan anoda Au, karena katodanya adalah Fe, seperti yang tadi ya, karena dia tidak termasuk dalam logam aktif yang disebutkan tadi, maka dia akan bereaksi sendiri. Jadi untuk kationnya akan bereaksi sendiri karena katodanya dalam bentuk Fe. Ini ya, Pb2+ plus 2 elektron menghasilkan Pb, sementara anodanya adalah AO, dia termasuk anoda inet, maka aturannya mengikuti aturan anoda inet, di mana di sini ada sisa asam. Pada anionnya ada sisa asam NO3-, maka untuk anodanya yang bereaksi adalah air. Kemudian tinggal disetarakan saja. Selanjutnya, pada katoda terjadi pengendapan Pb, jadi penambahan berat katoda sama dengan berat Pb yang mengendap. Jadi kita cari dulu E-nya, berat ekivalennya, AR-nya Pb dibagi valensinya Pb, AR-nya Pb sudah diketahui yaitu 207, valensinya Pb ini adalah 2 plus atau 2, kemudian kita hitung W-nya, EIT kali 96500, hasilnya adalah 0,386 gram. Kemudian yang C, tentukan pH larutan jika volume larutan dianggap tidak berubah. Jumlah mol elektron yang mengalir dalam larutan adalah IT dibagi 96500, hasilnya adalah 0,0037 mol. Pada anode, mol H plus itu sama dengan 1 mol elektron, sama dengan 0,0037 mol. Molaritasnya H plus itu sama dengan molnya dibagi volume larutan, hasilnya adalah 3,7 kali 10 pangkat min 2, maka pH larutan adalah min log 3,7 kali 10 pangkat min 2, hasilnya adalah 2 min log 3,7 sama dengan 1,43. Kemudian, sel elektrolisis itu digunakan untuk apa saja? Yang pertama adalah untuk pembuatan unsur dan senyawa. Beberapa unsur dan senyawa dapat diproduksi melalui elektrolisis seperti logam-logam alkali, alkali tanah, halogen, dan lain-lain. Contohnya adalah proses klor-alkali di mana Cl2 dan NaOH dibuat dari elektrolisis larutan NaCl. Yang kedua adalah pemurnian logam. Logam dapat dimurnikan dengan elektrolisis dengan komponen sel katoda terdiri dari logam murni, anodanya logam kotor, sementara elektrolitnya adalah larutan garam logam. Contoh adalah pemurnian logam tembaga Cu, jadi Cu murni dijadikan katoda, Cu kotor dijadikan anoda, dan larutan CuSO4 dijadikan elektrolitnya. Pengotor Cu biasanya adalah Ag, Au, Pt, Fe, dan Zn. Selama elektrolisis, logam pengotor tidak akan larut tetapi membentuk lumpur anoda sehingga tembaga menjadi murni kembali. Selanjutnya adalah dalam proses penyepuan adalah proses perlindungan logam terhadap korosi dengan logam lain atau untuk memperbaiki penampilan logam dengan komponen sel. Katoda, logam yang akan disepuh, anodanya berupa logam penyepuh, elektrolitnya larutan garam logam penyepuh. Hal ini menyebabkan pada katoda terjadi pengendapan dan pada anoda terjadi pelarutan. Contoh penyepuhan logam adalah penyepuhan besi dengan perak. Jadi besi dijadikan katoda, perak dijadikan anoda, dan larutan garam Ag misalnya adalah AgNO3 dijadikan elektrolitnya. Latihan soalnya silahkan dikerjakan pada buku catatannya masing-masing. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Saya rasa untuk video pembelajaran kali ini cukup. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat. Monggo dipelajari.